Bab 1203. Apakah ini begitu dekat dengan dunia? Apakah ini bisa sepenuhnya menghindari dampak artefak peradaban tingkat 6 Daoshantu? Ziming Shengzi tercengang astonished. Tidak, berdasarkan pemahaman 100% tentang hukum ruang tingkat pertama, bahkan jika Anda telah mempelajari rahasia ruang seperti yang begitu dekat dengan ujung dunia, sama sekali tidak mungkin untuk menghindari serangan artefak teratas peradaban tingkat 6 dengan mudah, kecuali... Pendeta Zilan sepertinya telah memikirkan sesuatu, tetapi ragu untuk berbicara. Kecuali apa, saudari? Kecuali pemahamannya tentang hukum ruang telah secara resmi memasuki ruangan dan melangkah ke ambang hukum ruang tingkat kedua. Saat mengatakan ini, Dewi Zilan tidak bisa menahan napas. Bahkan jika seseorang memahami 100% hukum ruang lapisan pertama, itu hanya pemahaman dangkal tentang jalan ruang. Jika Anda benar-benar ingin memasuki ruangan di jalan ruang dan memahami hukum tingkat kedua, itu sangat penting. Dan memahami hukum lapisan kedua juga merupakan salah satu faktor kunci apakah seseorang memiliki kualifikasi untuk menembus penguasa alam semesta. Entah berapa banyak pembangkit tenaga tingkat galaksi yang ada. Sepanjang hidupnya, ia gagal memahami kekuatan hukum lapisan kedua. Ini berarti bahwa orang-orang kuat ini tidak memiliki harapan untuk menembus tingkat penguasa alam semesta sepanjang hidup mereka. Pencapaian tertinggi sudah terbatas di sini. Dan Chen Yuan bahkan belum menembus kelas galaksi, dan ia memahami hukum lapisan kedua ruang angkasa. Dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, ia baru saja mengorbankan putra suci Li Jue, yang telah mengorbankan artefak peradaban tingkat ke-6, tanpa kehilangan semangat. Ini jelas menunjukkan bahwa, dalam hal kekuatannya sendiri, ia sudah berada di atas putra suci Li Jue. Chen Yuan, apakah kau hanya tahu cara bersembunyi? Ini pertarungan sungguhan. Shengzi Li Jue meraung marah. Dalam situasi ini, kedua belah pihak berada dalam kebuntuan, dan tidak ada yang bisa berbuat apapun kepada pihak lain. Chen Yuan mampu menghindari semua serangan berkat kedekatannya dengan dunia, berjalan di lapisan ruang angkasa, mengecilkan tanah hingga sedalam 1 inci, melangkah ribuan mil, kebal terhadap 10.000 metode, dengan mudah. Putra Li Jue memegang peta gunung pedang di tangannya, dan kekuatannya sangat dahsyat. Kekuatannya mendekati kekuatan pembangkit tenaga tingkat galaksi, dan dia tak terhentikan. Karena kau punya permintaan seperti itu, maka aku akan memenuhinya. Sistem, aktifkan mode pengenalan Master Pedang Xuan Yuan. Ding! Artefak puncak peradaban tingkat 6 mengenali pemiliknya, dan pemiliknya perlu mengonsumsi 50.000 poin peningkatan. Apakah pemiliknya yakin akan mengonsumsinya? Tentu. Ding! Artefak telah dibuka segelnya. Poin penguatan yang tersisa pada pemiliknya saat ini, 451.200. Suara Chen Yuan baru saja terdengar. Detik berikutnya. Dunia berubah drastis, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, angin menderu, dan suara pedang yang jelas bergema di seluruh dunia. Tak terhitung banyaknya putra pilihan surga yang memegang pedang panjang tiba-tiba mendapati pedang panjang di tangan mereka bergetar hebat. Seolah menyambut kembalinya Raja Pedang. Ada apa? Mengapa pedangku sedikit di luar kendali? Lihat, apa itu? Saat ini, dengan satu tangan di punggungnya, Chen Yuan berdiri dengan bangga di kehampaan. Pedang panjang biasa di tangannya retak sedikit demi sedikit, dan bilahnya tampak memiliki rune segel, tetapi di bawah dampak energi khusus, rune segel itu perlahan menghilang. Sebuah pedang emas kecil dengan seluruh tubuhnya tampak akhirnya terbebas dari belenggu segel. Tiba-tiba, suara pedang yang menggelegar meletus. Detik berikutnya, pedang emas kecil itu membengkak melawan angin, dengan gila-gilaan melahap energi tak terbatas. Tanpa diduga, pedang itu tumbuh dari pedang kecil berukuran 3 inci menjadi pedang raksasa. Cahaya ilahi yang menakutkan dari pedang itu menembus langit dan bumi. Tampaknya seperti penghalang antar dimensi yang menembus. Boom! Ribuan pedang berdentang. Seolah-olah ia menyatakan penyerahannya kepada Excalibur yang tak tertandingi. Raja Pedang, karena memang seharusnya begitu. Li Jue, serang. Chen Yuan melambaikan tangannya. Pedang raksasa emas sepanjang 10.000 kaki, dengan momentumnya yang tak terkalahkan, menebas ke arah sungai jutaan pedang. Kemanapun pedang itu pergi, sungai pedang itu runtuh. Langsung mengarah ke Li Jue Shengzi sendiri. Jam Xuan Wu, keluar. Tepat pada saat ini, Putra suci Li Jue mengorbankan sebuah lonceng berharga untuk melindungi dirinya dengan kuat. Terdengar suara, boom, yang keras. Dengan satu tebasan pedang Chen Yuan, pria dan lonceng itu terlempar ratusan kilometer jauhnya. Namun di hadapan pedang yang begitu menakutkan, Jam Xuan Wu sebenarnya masih utuh, tidak rusak sedikitpun. Apakah ini? Lonceng Xuan Wu, artefak peradaban tingkat. Ternyata ada 2 artefak peradaban tingkat pada putra Li Jue. Aku benar-benar rela mengeluarkan uangku. Dia memang pantas disebut sebagai sosok yang tak tertandingi dan angkuh dari keluarga yang mulia. Latar belakangnya sungguh menakjubkan. Lalu bagaimana jika ada 2 artefak tingkat 6? Mereka belum ditekan.
Jika dia tidak mengorbankan lonceng Xuanwu tepat waktu barusan, pedang pemimpin kita pasti sudah membunuhnya di tempat. Bagus sekali, cangkang kura-kuramu cukup tebal, kalau begitu ambillah pedang lain dariku. Niat pedang galaksi, meledak. Aku melihat niat pedang yang tak terkalahkan muncul dari tubuh Chen Yuan. Dengan semburan niat pedang Xinghe, pedang raksasa yang sudah sepanjang kaki, tiba-tiba melesat lagi hingga kaki. Sebuah pedang raksasa yang menakutkan dengan panjang 100.000 kaki. Sekali lagi, ia menebas putra suci Li Jue. Wajah Li Jue berubah pucat saat ini. Bagaimana bisa sekuat ini? Mengapa Nima memiliki penyimpangan seperti itu? Meskipun baru berada di tingkat pertama galaksi, ia hampir meledak dengan kekuatan tempur tingkat pertama galaksi. Melampaui Orde ke-10 untuk bertarung. Sungguh keterlaluan. Baru saja ia mengorbankan lonceng Xuanwu untuk melawan, tetapi ia terluka parah oleh pedang lawan. Saat ini, kekuatannya melonjak 10 kali lipat lagi. Ia sama sekali tidak bisa menahannya. Bahkan jika lonceng Xuanwu bisa menahannya, dampak dan kekuatan kejut yang sangat besar masih cukup untuk membuatnya mati. Chen Yuan, tunggu aku, masalah ini tidak ada habisnya. Jimat gerakan, kabur. Putra suci Li Jue mengorbankan sebuah jimat. Jimat itu sebenarnya menghilang begitu saja di dalam lonceng Xuanwu. Awalnya, ia berpikir untuk membawa lonceng Xuanwu pergi bersama. Tetapi saat ini, pedang Chen Yuan telah menebas. Jam raksasa yang hendak melarikan diri itu langsung ditebas oleh Chen Yuan. Dasar pengkhianat, Chen Yuan, pencuri anjing, ketika aku menembus tingkat galaksi, aku pasti akan mencabik-cabikmu. Sengzi Li Jue melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Sudah terlambat untuk mengambil kembali kedua artefaknya. Chen Yuan meraihnya dengan tangannya yang besar, dan melemparkan Dao Shantu dan Xuanwu Bell ke dunia dalam bersama-sama. Tidak aman untuk menaruh benda ini di dalam cincin ruang angkasa. Hanya dengan menempatkannya di dunia batin dan menekannya barulah hal itu dapat dikendalikan. Ding! Terdeteksi bahwa tuan rumah telah memperoleh 3 artefak peradaban tingkat 20.000. Tuan rumah dapat mengonsumsi 60.000 poin peningkatan untuk membuat salah satu artefak peradaban tingkat mengenali tuannya, dan 3 artefak mengenali tuannya. Total poin peningkatan akan dikonsumsi. Ini sebenarnya lebih murah daripada Master Xuan Yuanjian. Mungkinkah Xuan Yuanjian memiliki tingkat yang lebih tinggi? Ding! Sistem telah mendeteksi bahwa artefak master tuan rumah saat ini tidak dalam keadaan lengkap, dan beberapa bagian mungkin hilang. Temukan bagian yang hilang, dan kekuatan pedang ini akan berubah. Apakah ada hal seperti itu? Keadaan yang tidak lengkap sangat mengagumkan. Jika melengkapi bagian yang hilang, bukankah itu akan menjadi artefak peradaban tingkat 7? Pertanyaannya adalah berapa banyak bagian yang hilang? Apakah hilang 1, atau hilang puluhan? Di lautan bintang yang luas ini, mencoba menemukan bagian yang hilang sama saja dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Bab 1204. Hah! Untungnya, aku punya jimat teleportasi, yang bisa berteleportasi ribuan mil jauhnya dalam sekejap. Kali ini, aku ceroboh. Aku tidak menyangka pencuri anjing Chen Yuan bersembunyi begitu dalam. Dia malah berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Sepertinya ada alasan mengapa saudari Zilan kalah darinya. Memang benar bahwa seseorang tidak boleh meremehkan tingkat kultivasi pihak lain dan mengabaikan fakta bahwa dia dapat mengendalikannya. Fakta bahwa tidak ada kekuatan absolut untuk menekan pasukan jutaan putra suci, siapa yang akan menurutinya? Sepertinya hanya dengan berhasil menembus kelas Xinghe aku bisa yakin mengalahkannya. Untungnya, panen kali ini tidak buruk, dan ada 2 buah 1000 keberuntungan dan 100 kati jeli lebah dewa 10.000 tahun, yang cukup bagiku untuk mengambil langkah paling kritis. Selama dia berhasil menembus tingkat galaksi, kekuatannya akan meroket lebih dari 10 kali lipat, dan Chen Yuan jelas bukan lawanku. Sekarang, mari kita ambil kembali kedua artefak itu dulu. Dengan sebuah pikiran di benaknya, Sengzi Li Jue mengucapkan sebuah formula dan mulai memanggil kembali artefak tersebut. Sebagai artefak tingkat atas peradaban tingkat 6, sifatnya tidak mudah hilang. Artefak itu tidak akan mudah dimurnikan dan dikenali oleh orang lain. Bahkan jika ratusan juta mil jauhnya, artefak itu dapat dipanggil kembali. Jadi meskipun dia tidak segera mengambil kedua artefak itu, dia tidak terlalu khawatir. Karena artefak tingkat ini, bahkan jika Anda merebutnya darinya, Anda tidak akan bisa mengambilnya kembali. Tepat pada saat ini, Chen Yuan samar-samar merasakan bahwa di dunia batinnya, Dao Shantu dan Xuanwu Bell, yang awalnya cukup jujur, keduanya gelisah. Agak seperti ingin keluar dari penghalang ruang dan menerobos udara. Untungnya, penghalang ruang dunia internal Chen Yuan jauh lebih kuat daripada milik pembangkit tenaga tingkat galaksi biasa. Itu tidak langsung diambil. Kau masih ingin lari setelah mendapatkannya di sakuku. Sistem, mari kita mulai mengidentifikasi Tuan. Aku ingin Dao Shantu dan Xuanwu Zong mengenali Tuan. Ding!
Dua artefak peradaban tingkat 40.000 perlu mengonsumsi poin peningkatan dari tuan rumah untuk mengenali tuan. Apakah tuan rumah akan mengkonfirmasi konsumsi? Konfirmasi. Ding. Jejak spiritual lonceng Xuanwu dan Dao Shantu sedang dihapus. Penghapusan selesai, dan upacara pengakuan tuan rumah selesai. Ding. Poin penguatan yang tersisa pada tuan rumah saat ini, 411.200. Puff. Sengzi Li Jue hendak memanggil artefak itu, ketika tiba-tiba ia mengalami cedera mental serius dan memuntahkan seteguk darah lama. Apa yang terjadi di sini? Peta Dao Shanku, jam Xuanwuku, mengapa semuanya kehilangan kesadaran? Bahkan jejak spiritualnya pun terhapus. Setelah kehilangan dua artefak, mentalitas Sengzi Li Jue benar-benar runtuh. Kali ini bukan hanya kehilangan muka. Huan Nima kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya, kehilangan darah. Anggrek ungu. Kebaikan plus 10. Anggrek ungu. Kebaikan plus 10. Kebaikan saat ini, 30 poin. Terakhir kali dia kalah dari Chen Yuan, sebenarnya, Dewi Zilan tidak terlalu yakin. Dia selalu merasa telah melakukan kesalahan dan membiarkan Chen Yuan mengambil keuntungan darinya. Dalam kompetisi kekuatan sebenarnya, dia tidak berpikir dirinya lebih rendah dari Chen Yuan. Tapi hanya pertempuran itu. Tidak ada sedikit pun kelemahan. Dengan kekuatan yang hampir absolut, Chen Yuan menekan putra suci Li Jue dengan paksa. Bahkan jam Xuanwu pun tidak bisa menghentikannya. Jika itu dia mungkin tidak akan mampu menghadapi pedang yang mengerikan itu. Sengzi Li Jue ini agak mengecewakan. Aku sudah jelas mengatakan kepadanya bahwa aku pernah dikalahkan oleh Chen Yuan, dan dia benar-benar akan menantangnya di tempat karena dia meremehkan tingkat kultivasi lawannya. Orang-orang yang berani dan bodoh seperti itu benar-benar rendah. Pendeta Zilan menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia masih memiliki kesan yang baik tentang Sengzi Li Jue. Sekarang satu-satunya perasaan baik yang tersisa hampir hilang. Langsung dikeluarkan dari kam kandidat. Di alam semesta yang luas ini, hanya yang kuat yang layak dikagumi. Dan yang lemah akan kehilangan segalanya. Tidak ada alasan. Kalah berarti kalah. Saudari, putra suci Li Jue ini tidak terlihat seperti anak nakal. Dia membawa dua artefak peradaban tingkat 6, dan dia dikalahkan. Dia berlatih Mahamudra 5 elemen, dan dia hanya berlatih di tingkat setengah matang. Betapa kuatnya keberadaan yang mulia 5 elemen. Dia menggunakan jejak tangan besar 5 elemen untuk meledakkan bintang dengan satu telapak tangan, tetapi di tangan Li Jue, hanya kekuatan ini yang tersisa. Ini benar-benar menghina reputasi leluhur kita. Ziming Sengzi tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Kekuatan Mahamudra 5 elemen sangat kuat, dan dibutuhkan pemahaman 100% tentang hukum 5 elemen untuk membentuk perubahan kualitatif dan mengeluarkan kekuatan sejati 5 elemen. Seharusnya ada lebih dari 1000 buah keberuntungan pada putra Li Jue, mungkin lain kali aku melihatnya, dia akan jauh lebih kuat dari sekarang. Dewi Zilan menganalisis secara objektif. Namun demikian, dia tidak bisa melihat Li Jue lagi. Chen Yuan, bagaimana kau tahu cara menggunakan seni bintang 9 putaran? Ini adalah metode rahasia keluarga kerajaan Kekaisaran Senlan. Lan Xingyue bertanya seketika. Ini membuat Chen Yuan merasa malu. Agak sulit dijelaskan. Tidak mungkin dikatakan bahwa aku menyerang balikmu, jadi aku mendapatkan hadiah keahlianmu. Uhuk. Begitulah. Anggota keluargamu mengajariku seni bintang 9 putaran ini. Mereka mengatakan bahwa itu adalah syarat bagiku untuk melindungimu di tanah suci warisan. Chen Yuan menjelaskan dengan santai. Seperti yang diharapkan, ayah benar-benar berniat menjodohkanku dengan Chen Yuan. Chen Yuan juga telah berlatih jurus bintang 9 putaran, yang berarti dia telah setuju untuk menikahiku. Meskipun ayah membuat pengaturan seperti itu, dia tidak meminta pendapatku, tetapi di dalam hatiku, aku tidak menyimpan dendam, malah aku menantikannya. Sungguh, memalukan. Putri Xingyue tersipu dan menundukkan kepalanya. Menunjukkan rasa malu. Benar-benar tampak gelisah, tetapi sebenarnya memang gelisah. Kecantikan dengan skor 9,9 ini pemalu, dan dia benar-benar secantik 100 bunga yang mekar. Mata Chen Yuan terbelalak. Bulan bintang biru. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 96 poin. Ding. Target penjilat anjing, Lan Xingyue, telah menembus 96 poin kebaikan, dan memberi hadiah kepada tuan rumah plus 1000000 poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 511.200. Ini, benar-benar mengembalikan uang yang telah dibayarkan. Apa yang dikembalikan? Bukan apa-apa, Xingyue, kau sangat cantik. Ah, gelombang. Menghadapi pujian tiba-tiba dari Chen Yuan, Lan Xingyue semakin tersipu. Seperti apel kecil, tak bisa menahan diri untuk tidak ingin menggigitnya. Kau, orang-orang tidak lagi berbicara padamu. Malu. Lan Xingyue menutupi wajahnya, jantungnya berdebar kencang. Chen Yuan ini,
Kenapa kau mengatakan hal seperti itu di depan banyak orang, dasar orang yang tidak berperasaan? Sepertinya pemimpin benar-benar sangat menyayangi Putri Xingyue. Istri pemimpin kita pasti Putri Xingyue. Siapa Putri Xingyue ini? Aku sepertinya tidak mengenalnya, tapi dia memang cukup kuat. Itu karena kau bergabung dengan aliansi relatif terlambat, dan kau bahkan tidak tahu apa hubungan antara Ketua Chen Yuan dan Putri Xingyue. Ketua menyerahkan warisan yang mulia semesta untuk Putri Xingyue dan secara paksa mendorong Putri Xingyue ke portal warisan. Putri Xingyue hanya memiliki kekuatan tingkat kedua galaksi, tetapi setelah menerima warisan yang mulia, kekuatannya meroket 7 tingkat, langsung mencapai tingkat ke-9 galaksi. Jika keberuntungan luar biasa seperti ini bukan untuk orang yang paling kau cintai, bagaimana kau bisa membayar begitu banyak untuknya dengan niat baik? Pembicaraan ini tanpa sengaja sampai ke telinga Dewi Zilan. Bab 1205. Apakah Chen Yuan pernah melakukan hal seperti ini untuk Lan Xingyue? Pendeta Zilan tampak penasaran. Menurutnya, seorang pria yang rela berkorban besar untuk wanita yang dicintainya bukanlah hal yang buruk. Apalagi kesempatan tertinggi untuk mewarisi gelar yang mulia. Di alam semesta yang luas ini, terdapat bakat yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin tidak ada satu orang pun yang dapat menjadi penguasa alam semesta di antara triliunan orang suci pewaris gelar. Bahkan dia, Dewi Zilan dan putra suci Li Jue, yang merupakan orang-orang yang sangat sombong, tidak berani mengatakan bahwa dia pasti akan menjadi penguasa alam semesta di masa depan. Ada banyak orang berbakat di luar sana. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang benar-benar dapat melangkah ke tingkat tertinggi. Oleh karena itu, warisan yang mulia adalah kesempatan yang sangat berharga bahkan bagi Tian Jiao teratas. Bisa didapatkan tetapi tidak dicari. Chen Yuan rela melepaskan warisan yang mulia untuk memenuhi keinginan kekasihnya. Ini setidaknya menunjukkan bahwa dia adalah pria yang berkarakter. Para gadis umumnya tidak menyukai pria seperti ini yang rela berkorban untuk cinta. Karena menurut mereka, ini adalah kualitas yang sangat mulia. Anggrek ungu. Tingkat kesukaan plus 10. Anggrek ungu. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 10 poin. Sampaikan perintahku, pasukan terus maju. Meskipun sarang lebah raksasa di depan telah dijarah, mungkin ada beberapa barang bagus yang belum diambil Li Juir. Chen Yuan memberi perintah. Pasukan jutaan orang berbaris dengan gagah perkasa menuju sarang lebah raksasa. Hampir tidak ada perlawanan yang berarti. Lebah raksasa yang tertinggal semuanya adalah prajurit tua dan lemah. Jumlahnya hampir 20. Sapu lagi. Ketika mereka benar-benar memasuki sarang lebah raksasa, keturunan yang tak terhitung jumlahnya semuanya tercengang. Ini tampaknya surga, penuh dengan obat-obatan langka dan berharga. Apakah ini? Buah janji berusia 5 tahun. Masih ada bunga neter berusia 10 tahun. Bos, bisakah Anda memberikan bunga neter ini kepada bawahan Anda? Bunga ini memiliki efek luar biasa pada keterampilan yang saya latih. Putra Neter bertanya dengan penuh semangat. Baiklah, bunga neter ini milikmu. Terima kasih, pemimpin. Putra Neter langsung gembira. Sebenarnya ada beberapa bagian dari harta karun obat kosmos di sini. Tahun-tahun terburuk semuanya sudah lebih dari 2 tahun, dan ada ratusan tanaman yang sangat tua. Saya khawatir gelombang ini akan segera dilepaskan. Ziming Shengzi juga tampak gembira. Petik 2. Hei! Kemana Yan Feng itu pergi? Rumput api ungu berusia 15 tahun ini sudah dipesan untuknya. Jika rumput ini dimurnikan oleh atribut api yang kuat, seharusnya bisa melambung selama 10.000 tahun. Kenapa tidak? Melihat orang lain. Saat ini, Chen Yuan melihat sekeliling. Setelah mengamati dengan saksama, ia hanya menemukan bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Yan Feng. Dia telah menjauh dari api selama 9 hari, bukankah seharusnya dia mudah terbunuh? Mengapa dia tiba-tiba menghilang? Xingyue, apakah kau melihat Yan Feng itu? Aku tidak melihatnya. Aku melihatnya sekali ketika aku baru kembali ke pasukan besar, dan aku tidak pernah melihatnya lagi setelah itu. Baiklah, biarkan dia sendiri. Ada 3 obat berharga di sini, yaitu rumput api ungu, cacar air, dan buah darah naga. Semuanya adalah obat berharga tingkat atas berusia 10 tahun. Kau harus menyimpannya dulu. Chen Yuan melambaikan tangannya. Ketiga obat berharga itu langsung dibagikan kepada Lan Xingyue. Chen Yuan sendiri hanya mengambil 3 tanaman, dan sisanya hampir dibagi rata. Keuntungan terbesar kali ini. Ini adalah jeli lebah dewa 10.000 tahun, hampir 50 liter penuh. Cukup untuk jutaan putra pewaris, dan masing-masing mendapat bagian. Jeli lebah dewa 10.000 tahun ini dibuat dari nektar yang dikumpulkan oleh lebah raksasa di langit berbintang. Murni alami, bebas polusi. Meneguk jeli lebah madu dapat menyembuhkan segala macam racun, memperbaiki tubuh, dan meningkatkan kultivasi, yang memiliki efek luar biasa. Setiap tetesnya sangat berharga. Panen kali ini bisa disebut melimpah.
Dan Chen Yuan tidak memonopoli manfaatnya, dan hanya mengambil 3 obat berharga berusia 20 tahun, yang disetujui secara bulat oleh semua putra teleportasi. Untuk semua orang, tanyakan pada diri sendiri, jika Anda adalah pemimpin, setidaknya setengah dari manfaatnya harus disimpan untuk diri sendiri. Sangat tidak mungkin untuk bermurah hati seperti kepala Chen Yuan. Inilah polanya. Chen Yuan hanya merasa bahwa ada terlalu banyak obat berharga, dan akan merepotkan untuk memurnikannya. Kecepatan penyerapan energinya mirip dengan obat berharga. Dan tidak takut menyerap kotoran. Jadi, itu tidak terlalu berpengaruh. Selain obat-obatan berharga dengan level lebih dari 10 tahun, mungkin masih ada efeknya. Bos Chen Yuan, bolehkah saya menambahkan Anda sebagai teman di nomor komunikasi kosmik? Seorang gadis galaksi tingkat 7 dengan skor kecantikan 9,8 ke atas. Tiba-tiba datang menghampiri Chen Yuan dan berkata, "Permisi, apakah Anda?" "Halo, Kepala Chen Yuan. Nama saya Lian Mi. Saya putri dari klan Lian di Zichensing. Dahulu ada seorang penguasa kosmik di leluhur saya. Pemimpin itu sangat perkasa, yang mengalahkan putra suci Li Jue. Gadis kecil itu sangat mengaguminya. Pemimpin itu diberikan kepada keluarga budak. Saya meninggalkan nomor komunikasi kosmik, bahkan jika kita meninggalkan tanah suci warisan di masa depan, kita masih bisa berhubungan." Lian Mi mengayunkan tubuhnya yang tidak seimbang, dan berkata dengan ekspresi iba di wajahnya. Ding! Operasi menjilat anjing dimulai. Ding! Pengikatan gagal. Lian Mi. Tingkat keberuntungannya saat ini adalah 80 poin, tingkat keberuntungannya terlalu tinggi, tidak memenuhi syarat pengikatan untuk menjilat anjing. Pada saat ini, Lian Mi sengaja mendekati Chen Yuan. Gadis Zilan dan Lan Xingyue melihatnya. Terlepas dari latar belakang bakatnya, penampilan dan sosoknya, atau kekuatan pribadinya, wanita ini dianggap sebagai yang terbaik. "Maaf, aku tidak ingin berhubungan denganmu, tolong jauhi aku sama sekali tidak tertarik padamu," kata Chen Yuan dengan belak-belakan. Kata-kata ini, bagi seorang wanita cantik Tianjiao, sama saja dengan menamparkan wajahnya di depan umum. Tai Nima tidak merasa malu. Apakah pria ini buta? Wanita cantik kelas atas seperti itu, yang juga bintang tingkat 7 galaksi, keturunan penguasa tertinggi, apakah terlalu tegas untuk menolak? Lian Mi tercengang. Seketika, ekspresi malu dan marah muncul di wajahnya. Namun, mengingat kekuatan Super Chen Yuan dan statusnya sebagai pemimpin pasukan jutaan orang, dia hanya bisa menahannya dengan paksa. Kemudian dia tampak sedih dan lari dengan air mata di matanya. Hanya turun 30 poin, dan masih ada 50 poin kesukaan, apakah terlalu sopan? Seharusnya kau memarahinya lebih keras. Perilaku Chen Yuan kali ini. Itu benar-benar membalikkan persepsi Dewi Zilan tentang dirinya di awal. Pria ini, bukankah dia suka menggoda wanita-wanita berbakat di mana-mana, menggoda wanita, dan bersikap cabul dan tidak tahu malu. Bahkan kecantikan dan bakat wanita-wanita itu sangat luar biasa, dan dia bahkan tidak menginginkannya ketika dia memasukkannya ke dalam mulutnya. Aneh. Mengapa orang yang begitu bernafsu tiba-tiba memiliki batasan? Manakah sisi dirinya yang sebenarnya? Dia perlahan-lahan menjadi sedikit penasaran tentang karakter asli Chen Yuan. Termasuk identitas dan latar belakang Chen Yuan, kita juga harus menyelidiki dengan cermat. Seluruh anggota aliansi tidak banyak tahu tentang Chen Yuan. Hanya desas-desus samar bahwa dia berasal dari peradaban tingkat 7, memiliki artefak terbaik dari peradaban tingkat 6, tak tertandingi dalam kecerdasan, luar biasa dalam kekuatan, dan secara samar-samar mengetahui beberapa informasi rahasia di Tanah Suci. Tetapi dari peradaban tingkat 7 mana dia berasal dan bagaimana latar belakang keluarganya, semua orang bertanya 3 kali dan tidak tahu. Hanya ada satu putri Xingyue yang mungkin tahu. Bab 1206. Santa Xingyue, bolehkah kita mengobrol berdua saja? Untuk mengetahui identitas dan latar belakang Chen Yuan, Dewi Zilan menemui Lan Xingyue sendirian. Dewi Zilan, aku tidak tahu apa yang ingin kau bicarakan. Lan Xingyue merasakan sedikit kewaspadaan di hatinya. Dewi Zilan memiliki bakat luar biasa dan status bangsawan, jauh melampaui putri kecilnya dari planet beradab tingkat ketiga. Baik dari segi kekuatan maupun latar belakang, Dewi Ungu jelas lebih unggul darinya. Hal ini samar-samar membuatnya merasakan krisis di hatinya. Sebenarnya, bukan apa-apa. Aku hanya ingin berbicara denganmu tentang kepala Chen Yuan. Kudengar dia berasal dari planet beradab tingkat ketujuh. Melihat seluruh alam semesta, hanya ada planet yang dapat disebut planet beradab tingkat ketujuh. Setiap planet beradab tingkat 7 adalah tempat suci tertinggi di hati semua orang kuat di alam semesta. Kudengar kau dan kepala Chen Yuan sudah lama saling mengenal, jadi aku ingin bertanya, dari mana kepala Chen Yuan berasal? Tanya Pendeta Zilan terus terang. Begini, Dewi Zilan. Sebenarnya, aku tidak banyak tahu tentang identitas dan latar belakang Chen Yuan. Aku datang dari Bintang Biru Air bersamanya. Dia adalah pemain nomor 1 di kompetisi Tianjiao Bintang Biru Air.
Aku nomor 2, tetapi Sui Lansing hanya planet beradab tingkat 3, jadi hanya ada 3 orang yang bisa masuk ke tanah suci warisan. Chen Yuan bukan dari bintang biru air. Dia datang ke bintang biru air untuk berpartisipasi dalam kompetisi agar bisa mewarisi gelar putra suci. Aku tidak tahu apakah dia berasal dari planet beradab tingkat 7. Tapi beberapa hal yang dia lakukan di planet biru air benar-benar menakjubkan. Pertama-tama, ketika dia menguji kemampuan bertarungnya di tingkat bintang, dia pernah mencapai peringkat ke-11 dalam daftar alam semesta. Kemudian, 3 penguasa alam semesta datang dan ingin menjadikan Chen Yuan sebagai murid, tetapi dia dengan tegas menolak. Selain itu, latar belakang kekayaan Chen Yuan benar-benar luar biasa. Dia adalah pelanggan utama bintang 5 dari Bank Universal. Dia tidak pernah pelit saat menghabiskan uang dengan teman-temannya. Menurut kami, dia memberikan beberapa hal yang sangat berharga. Putri Xingyue secara singkat menjelaskan apa yang dia ketahui tentang Chen Yuan. Dan juga mengatakan yang sebenarnya. Jelas tidak ada kalimat yang menunjukkan bahwa Chen Yuan berasal dari planet peradaban tingkat 7. Tetapi deskripsi ini telah menjelaskan banyak hal. Menolak menerima murid bagi yang mulia. Pelanggan bintang 5 Bank Universal. Tangan besar. Atau nomor 11 dalam daftar alam semesta. Jika bukan putra pilihan surga dari peradaban tingkat 7, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Beberapa hal tidak bisa disembunyikan. Jika kau palsu, berpura-pura menjadi anak peradaban tingkat 7 sepanjang hari, kau juga akan terbongkar. Sebaliknya, putra-putra peradaban kelas atas sejati, bahkan jika dia tidak mengatakan apapun, beberapa hal yang terungkap secara tak terlihat sama sekali tidak bisa disembunyikan. Itulah temperamen mulia bawaan. Tunggu sebentar, maksudmu? Chen Yuan berada di peringkat ke-11 dalam daftar alam semesta. Aku ingat orang yang berada di peringkat ke-11 dalam daftar itu, sepertinya dia dipanggil Tuan Yan. Sebuah nama tiba-tiba muncul di benak Dewi Zilan. Benar, Chen Yuan adalah Tuan Yan. Putri Xingyue mengangguk. Sekarang giliran Zilan yang bingung. Ternyata orang ini sudah lama terkenal di alam semesta. 2500 tahun yang lalu, Dewi Anggrek Ungu juga berada di peringkat pertama dalam daftar galaksi. Tapi dia dengan cepat menembus tingkat galaksi. Petik 2. Terlewatkan dari daftar alam semesta. Sepertinya baru beberapa bulan berlalu sejak Tuan Yan terdaftar dalam daftar alam semesta. Dengan kata lain, dia benar-benar hanya berada di tingkat bintang ke-10. Apakah dia tidak menyembunyikan kekuatannya? Apakah dia benar-benar berada di tingkat galaksi pertama? Begitu kata-kata ini keluar, Dewi Zilan sendiri mulai sedikit meragukan hidupnya. Maksudnya, saat itu dia sedang bertarung melawan Chen Yuan, dan tingkat kekuatannya 10 tingkat lebih rendah darinya, tetapi dia bertarung seimbang dengannya. Dia bahkan mendorong kepalanya dengan keras. Terlalu berani. Makhluk macam apa dia, Dewi Anggrek Ungu? Di tingkat yang sama, dia juga penjahat di antara para penjahat. Pernah berada di tingkat bintang ke-10, dia melompat dan membunuh orang kuat tingkat galaksi ketiga. Dia sekarang berada di tingkat galaksi ke-10, secara teoritis, kekuatan tempurnya sebanding dengan tingkat galaksi ketiga biasa. Akibatnya, dia adalah penjahat tertinggi yang dapat melompat untuk bertarung. Dilampaui 10 level oleh orang lain. Terlalu berlebihan. Keterlaluan. Aku selalu berpikir dia menggunakan alat bantu khusus untuk menutupi level sebenarnya. Ternyata dia benar-benar level pertama di galaksi. Semakin sombong dan kuat seseorang, semakin sulit dia menerima orang-orang dengan level lebih rendah darinya, yang bahkan lebih kuat darinya. Ini jelas merupakan tamparan di depan umum. Seharusnya seperti ini. Chen Yuan memang peringkat pertama galaksi, dan pertama kali aku mendengar tentang orang ini, itu hanya beberapa tahun yang lalu. Saat itu, dia hanya peringkat pertama Xing Chen. Putri Xingyue sepertinya mengingat percakapan antara ayahnya dan Presiden Chen Mi. Dewi Suci Xingyue, apakah Anda bercanda? Beberapa tahun yang lalu, dia hanya berada di tingkat bintang pertama, dan dalam beberapa tahun dia akan berada di tingkat bintang ke-10, dan dia hampir masuk 10 besar dalam daftar alam semesta. Mungkin tingkat kultivasi dapat dipercepat, tetapi dalam hal ini, percepatan yang kuat pasti akan menyebabkan fondasi menjadi tidak stabil, dan tidak mungkin untuk menembus tingkat galaksi. Kurasa fondasi Chen Yuan lebih kuat daripada siapapun. Berapa tahun dia baru berkultivasi? Dewi Zilan merasa kata-kata Lan Xingyue semakin keterlaluan. Sedikit tidak percaya. Apakah Anda tidak tahu usianya? Putri Xingyue bertanya balik. Setelah menembus level galaksi, napas kehidupannya telah tertutupi, kata Dewi Zilan. Dia tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun. Ketika aku mengamati napas kehidupannya, dia baru berusia tahun. Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Hanya dalam 30 tahun, kekuatannya telah menembus level pertama galaksi, kekuatan tempurnya telah menyamai pembangkit tenaga tingkat galaksi, dan dia juga berada di peringkat ke-11 dalam daftar alam semesta. Kecuali dia adalah reinkarnasi penguasa alam semesta,
jika tidak, mustahil bahkan jika dia berasal dari peradaban tingkat 7. Penjahat, kata Dewi Zilan dengan tegas. Tapi, semua ini adalah apa yang kulihat dengan mata kepala sendiri, kata Lan Xingyue dengan tegas. Tunggu sebentar, mungkinkah dia benar-benar? Memikirkan kemungkinan itu, Dewi Zilan tersentak. Jika itu benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia alam semesta tertinggi yang bereinkarnasi, maka semuanya dapat dijelaskan. Reinkarnasi yang maha kuasa secara alami memiliki keunggulan unik. Kekuatan supranatural dan keterampilan tempur ada di ujung jari Anda. Pemahaman hukum mudah. Bukankah masuk dalam daftar alam semesta itu hal yang biasa dan sederhana? Bahkan jalan-jalan tetap di tanah suci pertama pun bisa dibuka olehnya. Bukankah ini menjelaskan sesuatu? Ini adalah informasi rahasia yang sangat penting yang tidak diketahui oleh para pewaris biasa. Tapi mengapa Chen Yuan harus tahu? Ketika semua keraguan tentang orang ini dikumpulkan, maka hanya ada satu kebenaran. Apakah dia benar-benar reinkarnasi dari Yang Mulia alam semesta? Tapi sejauh yang kutahu, bahkan Yang Mulia pun akan memiliki hari di mana ajal menjemputnya. Ini adalah hukum alam semesta, kecuali jika itu adalah Yang Mulia yang tak terkalahkan yang berada di tingkat setengah Kaisar Dewa. Sumber asli jiwanya mendekati keabadian, dan orang sekuat itu tidak akan kehilangan ingatan akan sumber aslinya setelah bereinkarnasi. Gumam Dewi Anggrek Ungu pada dirinya sendiri. Bab 1207. Mengejutkan. Petrokimia. Sesak napas. Apa yang dikatakan Lan Xingyue itu benar, tidak ada reaksi pada poligraf. Chen Yuan, dia benar-benar. Betapa cerdiknya Dewi Zilan. Untuk mencegah Lan Xingyue sengaja menipunya, dia menggunakan poligraf berteknologi tinggi dari peradaban tingkat 6. Jika Lan Xingyue berbohong, cermin pendeteksi kebohongan akan merasakan aktivitas psikologis sebenarnya di dalam hatinya. Tidak ada kebohongan yang dapat disembunyikan di depan cermin poligraf. Tetapi fakta membuktikan bahwa apa yang dikatakan Lan Xingyue adalah benar. Mengerikan. Luar biasa. Yang Mulia tak terkalahkan. Reinkarnasi Kaisar Dewa setengah langkah. Kesimpulan ini sungguh menakutkan. Kekuatan super tertinggi macam apa Yang Mulia alam semesta itu? Dalam Grand Prix alam semesta selama 5.000 tahun, terdapat total 800 triliun orang suci pewaris. Di masa depan, ada peluang nyata untuk naik ke posisi Yang Mulia, yang mungkin kurang dari 1/10 triliun. Sekalipun beberapa putra pewaris telah memperoleh warisan Yang Mulia, kemungkinan untuk menjadi Yang Mulia masih kurang dari 1/1.000.000. Bahkan kebanggaan peradaban tingkat 6 seperti Dewi Anggrek Ungu pun masih belum diketahui apakah ia akan mampu menembus peringkat Yang Mulia semesta di masa depan. Apalagi orang lain. Bahkan jika ada kesempatan, itu harus menunggu hingga 100 juta tahun kemudian. Setiap kompetisi bakat kosmik, hanya mereka yang mewarisi 10 tanah suci teratas yang akan memiliki kesempatan untuk menembus peringkat Yang Mulia dalam waktu 20 tahun. Menembus peringkat penguasa alam semesta adalah ambang batas yang sangat besar. Penguasa alam semesta juga dibagi menjadi 5 jenis, penguasa utama, menengah, tingkat lanjut, teratas, dan tak terkalahkan. Secara umum, tingkat penguasa adalah tingkat 1 hingga 3, yang merupakan penguasa utama. Penguasa tingkat 4-6, adalah penguasa alam semesta menengah. Penguasa tingkat 7-9, adalah penguasa alam semesta tingkat tinggi. Penguasa tingkat 10, adalah penguasa alam semesta teratas. Penguasa tak terkalahkan mengacu pada keberadaan setengah kaki yang telah memasuki peringkat terhormat, dan yang kekuatannya sangat dekat dengan kekuatan alam semesta terhormat yang sebenarnya. Dengan cara yang sama, ada 5 jenis master terhormat, terhormat junior, terhormat menengah, terhormat tingkat lanjut, terhormat puncak, dan penguasa tak terkalahkan. Dan seorang terhormat tak terkalahkan, gabungan kesombongan kosmik mungkin tidak dapat menghasilkan satupun. Dan sebagian besar, mungkin ia baru akan lahir 1000 juta tahun kemudian. Setiap Yang Mulia yang tak terkalahkan adalah eksistensi yang melintasi galaksi yang tak berujung. Jika Chen Yuan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia yang tak terkalahkan, maka pencapaiannya di masa depan, selama ia tidak jatuh di tengah jalan, mungkin saja ia akan menjadi Yang Mulia yang tak terkalahkan lagi. Hanya saja, memikirkannya, ini hanya tebakanmu, dan mungkin bukan kebenaran. Kurasa selama kau memperlakukannya dengan hati yang normal, aku tidak peduli apakah Chen Yuan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia yang tak terkalahkan, atau ia berasal dari planet asal. Sejak ia mengirimku ke kuil warisan Yang Mulia Iblis Darah, aku telah memutuskan untuk mengikutinya dalam kehidupan ini. Lan Xingyue berkata dengan tegas. Pendeta Zilan sedang dalam keadaan pikiran yang tegang saat ini. Masalah ini harus diselidiki dengan saksama. Jika Chen Yuan benar-benar seperti yang ia duga, mungkin hubungan di antara mereka harus sedikit dilonggarkan. Mampu berteman dengan Yang Mulia yang tak terkalahkan di masa depan adalah kehormatan tertinggi bagi seluruh keluarga. Dewi Anggrek Ungu. Keberuntungan plus 20. Dewi Anggrek Ungu. Keberuntungan plus 20. Keberuntungan saat ini, 30 poin.
Saudari, barusan pemimpin mengeluarkan perintah, pasukan akan beristirahat selama 10 hari, dan melanjutkan serangan setelah 10 hari. Mengapa beristirahat selama 10 hari? Pertama, tentu saja untuk pembagian rampasan perang. Kedua, dengan begitu banyak keuntungan, sebagian besar putra pewaris di aliansi akan segera mencapai terobosan. Beberapa mencapai terobosan dari tingkat bintang ke tingkat galaksi. Beberapa mencapai terobosan dari tingkat pertama galaksi ke tingkat kedua galaksi. Bahkan Putra Suci Nether mengatakan bahwa dia akan mencapai terobosan dari tingkat ke-6 galaksi ke tingkat ke-7 galaksi. Memurnikan rumput Nether, dia membutuhkan waktu untuk beristirahat. Karena begitu banyak adik laki-laki yang menyatakan keinginan mereka untuk beristirahat. Maka beristirahatlah secara kolektif. Kali ini, Chen Yuan menyita lebih dari 1 inti lebah raksasa langit berbintang. Butuh 10 hari. Berhasil memurnikan 20 inti lebah raksasa, ditambah 3 obat tingkat atas berusia tahun. Akhirnya mencapai terobosan tingkat kedua galaksi. Selama periode ini, karena penyerapan energi yang cepat, tubuh tidak mampu menahannya. Dibutuhkan hampir 10.000 poin penguatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Chen Yuan mengklik halaman sistem dan memeriksa atributnya. Nama, Chen Yuan. Usia, 30 tahun. Tinggi, 186 cm. Tingkat kultivasi, galaksi tingkat kedua tingkat. Kekuatan tubuh, galaksi tingkat ke-10 tingkat ke-40. Tingkat kekuatan psikis, galaksi tingkat 33 tingkat. Sisa umur, 60 juta tahun. Hukum. Lapisan kedua hukum ruang, kemajuan 1%, lapisan pertama hukum api, kemajuan 100%, lapisan pertama hukum air, kemajuan 100%, lapisan pertama hukum gravitasi, kemajuan 50%. Poin penguatan yang tersisa saat ini, 501.200. Saat Chen Yuan maju ke tingkat kedua terobosan galaksi, tim pasukan aliansi yang berjumlah jutaan orang juga mengalami perubahan kualitatif yang lengkap. Saat ini, semua anggota aliansi kapak raksasa telah melampaui 300 juta. Kedua, setelah istirahat untuk pasukan aliansi 100 juta orang yang dipimpin oleh Chen Yuan, setidaknya setengah dari putra-putra suci pewaris telah menembus ke tingkat galaksi. Kualitas keseluruhan pasukan aliansi telah meningkat pesat. Jadi, kecepatan kemajuan pun lebih cepat. Ada juga aliran darah baru yang terus bergabung dengan mereka. Semakin banyak tim bermain, semakin besar kekuatannya. Para wakil komandan yang ditunjuknya juga berusaha sebaik mungkin untuk memperkuat tim mereka sendiri. Chen Yuan tidak menghentikan ini. Biarkan saja, lakukan apapun yang kau mau. Dia tidak peduli tentang itu. Terus maju lagi sebulan kemudian. Akhirnya, gelombang monster pemakan bintang tingkat jutaan benar-benar muncul. Bisa disebut tak terbatas. Tidak hanya jumlahnya 10 kali lebih besar daripada tanah suci pertama, tetapi kekuatan individunya bahkan lebih kuat, dan hampir semuanya adalah monster pemakan bintang tingkat 2 di galaksi. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan gelombang 100 juta monster pemakan bintang, bahkan jika tim garda depan aliansi kita telah berkembang menjadi 200 juta, dan persen dari kekuatan keseluruhannya telah menembus tingkat pertama galaksi, sama sekali tidak mungkin untuk mengalahkan jutaan monster pemakan bintang itu. Gelombang pasang, kata Putra Nether, yang telah menembus ke tingkat ke-7 galaksi, dengan wajah serius. Ini mudah diatasi. Kita tidak perlu keras kepala. Pertama, cari beberapa anak laki-laki yang cepat berlari untuk memancing monster. Dengan begitu banyak binatang pemakan bintang, kita pasti tidak akan bisa mengalahkan mereka semua sekaligus. Mari kita pancing gelombang monster, lalu musnahkan satu gelombang, lalu pimpin gelombang berikutnya, musnahkan gelombang lainnya, konsumsi perlahan, tunggu sampai kekuatan keseluruhan binatang pemakan bintang tidak sebaik kita, lalu pasukan akan keluar dan menduduki sarangnya. Tapi binatang pemakan bintang sangat cerdas, bagaimana jika mereka menemukan petunjuk apapun? Kalau begitu tidak ada cara lain, kita hanya bisa bertarung sampai akhir. Chen Yuan merentangkan tangannya. Dia hanya ingin mendapatkan lebih banyak inti binatang. Para santo pewaris lainnya menyerap dan memurnikan inti binatang bintang, tidak hanya perlu menghilangkan kotoran, tetapi juga khawatir bahwa energi inti binatang terlalu ganas, dan menyerapnya secara paksa akan merusak tubuh, jadi tidak apa-apa untuk menyerap dan memurnikan satu sesekali. Jika terlalu banyak, energinya akan menjadi liar, fondasinya akan tidak stabil, dan bahkan menjadi gila. Chen Yuan menyukai kekerasan. Semakin banyak semakin baik. Bab 1208. Pada awalnya, strategi menarik monster berjalan cukup lancar. Hampir setiap hari, strategi itu berhasil menarik hingga monster pemakan bintang, membagi dan memusnahkan mereka. Namun, situasi ini hanya berlangsung selama 3 hari. Gelombang monster mengerikan meletus sepenuhnya. Master monster pemakan bintang mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Jutaan raksasa melarikan diri secara serentak. Situasi menjadi di luar kendali dalam sekejap.
Kegilaan monster raksasa yang mengerikan menyapu pasukan Putra Suci dengan momentum yang tak terkalahkan. Pemimpin. Bos, ini tidak baik, gelombang monster pemakan bintang telah mengamuk. Kali ini untuk menarik monster, hampir semua monster pemakan bintang telah dikirim. Bagaimana kau menarik monster? Bukankah kau sudah bilang untuk berhati-hati? Sengzi Ziming berkata dengan marah. Suasana menjadi suram dan mencekik. Semua anggota tingkat tinggi aliansi saling memandang. Ada kemungkinan 200% bahwa pasukan Juta Putra Suci tidak akan mampu mengalahkan gelombang jutaan binatang pemakan bintang. Dewi Zilan, aku akan mengembalikan menara Tian-Tian kepadamu. Kau memiliki artefak peradaban tingkat 6 di tanganmu. Kau mungkin bisa melindungi dirimu sendiri nanti. Jika kau ingin pergi, aku tidak akan menghentikanmu. Jika kau bersedia bertarung berdampingan denganku, mulai sekarang, kau akan menjadi pemimpin ortodoks pertama aliansi kapak raksasa, dan kau dapat memimpin jutaan pasukan. Pada saat yang krusial, Chen Yuan dengan tegas mengorbankan pagoda kecil dan mendorongnya ke Dewi Zilan. Jika dia tidak mengetahui tentang keberuntungan Dewi Zilan, itu akan berubah dari angka negatif menjadi angka positif. Chen Yuan tidak akan pernah mengembalikan menara kota langit kepadanya dengan mudah. Ziming Sengzi telah menguasai pasukan yang berjumlah 20, bagaimana mungkin dia dengan mudah melepaskan kekuatan yang telah dia kembangkan dengan susah payah. Putra Ziming telah diikat ke kereta perang. Dewi Anggrek Ungu tetap tidak bisa tinggal diam. Apakah kau sedang mengujiku? Tanpa pengekangan menara penekan langit, aku tidak perlu membuang waktu di tanah suci kedua. Sekarang setelah binatang pemakan bintang datang, seluruh pasukan aliansi dalam bahaya. Mengapa kau pikir aku mau bertarung berdampingan denganmu? Dewi Zilan mengambil menara Tian-Tian dan berkata dengan suara dingin. Anggrek Ungu. Tingkat kesukaan plus 10. Anggrek Ungu. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 50 poin. Nima, kau bicara tanpa ampun, tapi kau tidak menyangka tingkat kesukaanmu akan meningkat secara diam-diam. Dasar wanita bermuka dua. Pemimpin ini tidak bermaksud mengujimu. Jika kau ingin pergi, kau bisa pergi sekarang. Kau juga bisa membawa Ziming bersamamu. Aku, Chen Yuan, menegaskan di sini. Siapapun kau hari ini, mereka yang tidak ingin berpartisipasi dalam perang bisa pergi sekarang. Aku tidak akan pernah menghentikanmu. Kau bisa membuang bendera kapak raksasa di tubuhmu sekarang juga dan secara resmi meninggalkan aliansi. Aku tidak akan menyalahkanmu. Bagaimana dengan gelombang jutaan binatang buas, bahkan jika aku sendirian, aku bisa membunuh binatang buas raksasa yang tak terbatas ini. Siapa yang ingin membunuh musuh bersamaku? Chen Yuan tiba-tiba meraung. Detik berikutnya, tanpa ragu, dia bergegas menuju gelombang binatang buas raksasa. Baik itu gunung pisau atau lautan api di depannya, dia sama sekali tidak ragu. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa punggung ketua Chen Yuan tampak sedikit lebih tragis. Dia selalu memimpin dengan memberi contoh. Sungguh pemimpin yang mengagumkan. Terbujuk secara lisan. Sebenarnya, apa yang dikatakan Chen Yuan berasal dari lubuk hatinya. Dia merasa sekarang ada terlalu banyak adik kecil, dan dia sedikit menahan diri. Tetapi sebagai pemimpin aliansi, dia pasti tidak akan mengatakan hal seperti itu. Betapa menyakitkannya ini. Adik kecil itu mengikutimu dengan setia, dan kau meninggalkannya begitu saja, bukankah ini seperti bajingan? Jadi aku sengaja bertindak tragis. Lagi pula, dia memiliki 50 poin peningkatan di tangan, dan kelompok dengan darah kental pasti tidak akan mengalami kecelakaan. Aku sudah mengingatkanmu untuk menyelamatkan diri. Jika sesuatu terjadi padamu, kau tidak bisa menyalahkanku. Melihat punggung Chen Yuan yang tragis, semua putra aliansi tersentuh satu persatu. Bos, dia sebenarnya ingin menjadi ratu sendiri. Merupakan suatu kehormatan dalam hidupku untuk dapat bertarung berdampingan dengan pemimpin. Aku bersedia melawan musuh berdampingan dengan pemimpin. Aku juga. Aku bersedia. Bunuh, persetan, aliansi kapak raksasa tidak pernah bisa dibujuk. Aku, Lan Xingyue, ingin bersumpah sampai mati untuk mengikuti pemimpin Chen Yuan. Aku juga anggota aliansi kapak raksasa. Jika kau hidup, aku akan hidup bersamamu. Jika kau mati, aku akan mati bersamamu. Lan Xingyue berkata dengan wajah serius. Blue Star Moon. Tingkat kesukaan plus 1. Tingkat kesukaan saat ini, 97 poin. Ding. Target penjilat anjing, Lan Xingyue, telah menembus 97 poin kesukaan, dan memberi hadiah kepada tuan rumah plus 100.000 poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 601.200. Saudara-saudara, lawan musuh berdampingan dengan pemimpin, aliansi kapak raksasa, jangan pernah menyerah. Meskipun ada puluhan ribu monster, aku akan maju. Ho ho ho. Pada saat ini, semua putra aliansi bersemangat. Mereka semua terinfeksi oleh aura keberanian dan tanpa takut Chen Yuan. Inilah pemimpinnya. Di mana pemimpin Chen Yuan hadir,
bahkan gerombolan pun bisa menjadi pasukan baja yang perkasa. Seekor domba memimpin sekelompok singa, dan semua singa mengira mereka adalah domba. Seekor singa memimpin kawanan domba, dan semua domba mengira mereka adalah singa. Inilah kekuatan kepemimpinan. Pedang Xuan Yuan, keluar. Jam Xuan Wu, keluar. Peta Gunung Pedang, keluar. Dalam situasi ini, menghadapi gelombang besar monster raksasa, Chen Yuan tanpa ragu mengorbankan 3 artefak peradaban tingkat 6. Kemampuan perlindungan tubuh sangat kuat. Serangan target tunggal sangat dahsyat. Serangan kelompok sangat dahsyat. Ketiganya digabungkan. Kekuatannya tak tertandingi. Hampir sendirian, dia menahan lebih dari 10.000 monster bintang pemakan kepala. Bagaimana mungkin? Peta Gunung Pedang dan lonceng Xuan Wu, apakah itu benar-benar dimurnikan olehnya? Mungkinkah itu benar-benar kekuatan jiwa yang mulia tak terkalahkan? Jika tidak, bagaimana mungkin dengan mudah menghapus jejak spiritual pada artefak peradaban tingkat 6? Dia memiliki kemampuan untuk memurnikan peta Daoshan dan lonceng Xuan Wu, dan tentu saja dia juga memiliki kemampuan untuk memurnikan pagoda Tiantian, tetapi dia masih mengembalikannya kepadaku. Saat ini, Dewi Zilan tampaknya telah menembus pertahanannya. Menara langit, keluarlah. Gravitasi 1000 kali lipat, tekan. Dengan saintes Zilan dari Menara Tiantian, dia sangat kuat sehingga dia mendekati pembangkit tenaga tingkat galaksi. Dengan dukungan pagoda Tiantian, medan gravitasi super memancar hingga ratusan kilometer dalam sekejap, menyebabkan ikatan gravitasi yang sangat besar pada gerombolan binatang buas yang besar. Kekuatan semacam ini hampir dapat memainkan peran kunci dalam memengaruhi situasi pertempuran. Kemampuannya untuk menahan gelombang binatang buas terlalu kuat. Perang langsung meletus. Putra Nether, Lian Mishengfe dan yang lainnya bertarung bersama. Chen Yuan mungkin masih meremehkan kekuatannya sendiri. Meskipun dia hanya berada di tingkat kedua galaksi, kekuatannya yang besar dan dahsyat sudah sangat mendekati tingkat galaksi. Ditambah 3 artefak peradaban tingkat di tangannya. Dia hanyalah pemanen monster. Terutama di bawah belenggu menara penekan langit Dewi Zilan, ditambah dengan kemampuan membunuh kelompok Daoshantu, kombinasi keduanya hampir membentuk perubahan kualitatif. Binatang pemakan bintang yang awalnya sangat cepat, berkulit kasar, dan sangat sulit dibunuh kini telah berubah menjadi domba yang bergerak lambat satu persatu. Dengan kemampuan menembus pertahanan dan serangan kelompok peta Daoshan, mereka dapat dipanen segera setelah siap. Luar biasa. Bab 1209. Jurus menelan awan darah langit, aku serap. Chen Yuan dengan panik mengumpulkan binatang pemakan bintang sambil menjalankan jurus menelan awan darah langit. Menyerap kekuatan darah tak terbatas. Sebagai teknik warisan tingkat Master Kosmik, bagian terkuat dari jurus menelan awan darah langit adalah kemampuannya untuk terus-menerus melahap energi dan darah lawan dalam pertempuran. Jika Anda membunuh satu, Anda dapat menyerap satu, dan dalam waktu yang sangat singkat, melahap darah dan daging berharga pihak lain. Untuk nutrisinya sendiri, tidak hanya dapat menumbuhkan awan darah, tetapi juga dapat terus-menerus mengisi kembali energi yang dikonsumsinya. Ia juga dapat menjadi semakin berani saat bertarung, berubah menjadi awan darah tak terbatas, yang sangat memengaruhi kekuatan lawan. Dapat dikatakan memiliki banyak tujuan. Teknik warisan tingkat terhormat ini dibuat khusus untuk bertarung, dan semakin banyak Anda bertarung, semakin kuat Anda. Hanya dengan bertarung tanpa henti Anda dapat dengan cepat menjadi lebih kuat. Sebaliknya, jika kau tidak bertarung, kau tidak akan membuat kemajuan sama sekali. Chen Yuan saat ini, seperti dewa kematian, ribuan binatang pemakan bintang terbunuh setiap kali dia bergerak. Kabut darah tebal mengelilinginya. Daging dan darah dari binatang pemakan bintang yang tak terhitung jumlahnya yang telah dipenggal dengan cepat dilahap. Dalam waktu yang sangat singkat, itu berubah menjadi tumpukan tulang mati. Saat Chen Yuan bertarung semakin berani, awan darah menjadi semakin tebal. Namun, hanya dalam sekejap, Chen Yuan memenggal lebih dari 10.000 kepala. Ding! Sang pemilik memaksa melahap energi dan darah makhluk hidup terlalu banyak, menyebabkan tubuhnya tidak mampu menanggungnya, dan hampir menjadi gila dan kehilangan akal sehatnya. Disarankan untuk menggunakan 10.000 poin penguatan untuk membersihkan kesehatan fisik dan mental dan tidak terpengaruh oleh karma pembunuhan. Sistem, siapa yang kau sebut gila? Chen Yuan hampir langsung memarahi. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia tampak sedikit kesal. Kalau begitu, perkuatlah. Ding! Penguatan. Penguatan selesai, dan 10.000 poin penguatan akan dikurangi dari pemilik. Poin penguatan pemilik saat ini yang tersisa, 591.200. Udara sejuk mengalir ke seluruh tubuh. Kekuatan ki dan darah yang agung di dalam tubuh tampak dimurnikan. Tampaknya seni menelan awan darah langit ini juga memiliki kekurangan. Meskipun dia bisa menerobos dalam pertempuran dan menjadi lebih berani saat bertarung, mudah untuk menjerumuskannya ke dalam kematian. Keinginan haus darah dalam tubuh perlu ditekan. Jika tidak,
dia akan berubah menjadi orang gila haus darah, menolak kerabatnya, sampai dia pingsan dan mati. Oleh karena itu, mereka yang berlatih teknik ini tidak boleh sembarangan melahap kekuatan energi kehidupan dan darah. Menelannya sekali saja, akan membutuhkan waktu puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun, untuk menghilangkan permusuhan seseorang. Yang Mulia Iblis Darah itu mampu menembus alam semesta yang mulia. Itu karena pihak lain memiliki pikiran yang teguh, menghabiskan cukup waktu untuk mengasah dirinya, menstabilkan alam, menghabiskan jutaan tahun untuk membunuh amarah, dan akhirnya menembus alam penguasa alam semesta. Chen Yuan tidak memiliki pantangan. Dia sama sekali tidak mengasah dirinya, dan langsung melewatkan proses membunuh permusuhannya. Nima sungguh keterlaluan. Terlalu ganas, terlalu ganas. Kepala Chen Yuan dan Dewi Zilan bekerja sama dan hampir menekan setengah dari pasukan gelombang binatang buas. Dengan gabungan pasukan kita yang berjumlah 200 juta, bukankah kita masih bisa mengatasi setengah sisanya? Putri Xingyue juga sangat ganas. Dia hampir menahan puluhan ribu binatang pemakan bintang sendirian. Senjata iblis darah di tangannya juga sangat kuat, dan dia tidak berada di bawah menara penekan langit. Saudara-saudara, bentuk formasi, kita sudah unggul, pertempuran ini harus dimenangkan. Ho ho ho, bunuh bunuh bunuh. Semangat bertempur kembali menyala. Ketika pasukan 200 juta putra suci memiliki keyakinan akan kemenangan di hati mereka. Kekuatan tempur akan berlipat ganda secara geometris. Ketika kedua pasukan saling berhadapan, momentum sangat penting. Namun, binatang pemakan bintang dari tanah suci kedua tetaplah kuat, dan beberapa serangan balik di ambang kematian juga akan membawa banyak korban bagi pasukan aliansi. Banyak putra warisan yang kurang beruntung bahkan tidak menggunakan kesempatan untuk melarikan diri. Ia jatuh di tempat. Pertempuran ini berlangsung selama 3 jam penuh. Ketika binatang pemakan bintang terakhir terbunuh, seni menelan langit awan darah Chen Yuan telah memasuki alam Xiao Cheng dalam satu serangan. Pada saat ini, awan darah yang mengembun di sekitarnya hampir mencapai titik di mana dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Kecepatan menelan ki dan darah meroket lagi. Ding! Selamat kepada penyelenggara karena telah menembus galaksi Orde ketiga dan meningkatkan masa hidupnya hingga 10 tahun. Apakah ini terobosan ke tingkat ketiga galaksi? Terobosan setelah pertarungan, ini jauh lebih cepat daripada menyerap inti binatang bintang dan menyerap harta karun berusia 20 tahun. Bunuh, bunuh, bunuh. Saat ini, Lan Xingyue tampak bermata merah. Setelah gelombang binatang pemakan bintang diatasi, dia malah melancarkan serangan terhadap Dewi Anggrek Ungu. Lan Xingyue, apakah kau gila? Bunuh, bunuh, bunuh. Tidak, ini adalah akibat dari seni menelan awan darah surga. Dia pasti telah menelan terlalu banyak energi dan darah pemakan bintang, yang menyebabkannya kehilangan akal sehat. Pendeta Zilan memasang ekspresi serius. Saat ini, Lan Xingyue telah berhasil menembus tingkat ke-10 galaksi dengan menelan sejumlah besar energi dan darah binatang bintang, dan dalam keadaan mengamuk, dia tidak lebih lemah dari Dewi Anggrek Ungu. Bahkan lebih agresif. Jarak yang pendek. Chen Yuan menghindar, dan langsung berdiri di depan Lan Xingyue. Seni menelan awan darah surga di tubuhnya bersirkulasi, dan melalui metode pencangkokan, dia secara paksa mengekstrak energi permusuhan yang sangat besar dari tubuh Lan Xingyue ke dirinya sendiri. Adegan ini membuat banyak santo pewaris terkejut seketika. Bahkan Dewi Zilan pun terkejut. Satu persatu mereka saling memandang. Chen Yuan, demi Lan Xingyue, dia bisa melakukan ini. Seberapa kuat permusuhan Lan Xingyue? Dengan paksa melahap energi kehidupan dan darah, dia pasti akan terjerat dalam karma. Jika Chen Yuan dicangkokkan ke dirinya sendiri, dia harus menanggung semua konsekuensi untuk Lan Xingyue. Apakah dia bahkan menginginkan hidupnya? Ternyata cinta pemimpin untuk Putri Xingyue begitu dalam. Seorang pria yang berani dan memberikan segalanya untuk cinta, aku tidak sebaik dia. Chen Yuan saat ini. Sebenarnya, dia tidak sehebat yang dibayangkan orang lain. Dia hanya merasakan energi darah Lan Xingyue mengalir liar, jadi untuk mencegah pemborosan, dia hanya menyedotnya. Lagi pula, Anda tidak bisa mencerna terlalu banyak. Lebih baik memberikannya kepada seseorang dengan pencernaan yang kuat. Ini bukan membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kak, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Mungkin mulai hari ini, kesanku terhadap Chen Yuan akan berubah total. Bagaimana mungkin seseorang seperti dia, yang rela mengorbankan masa depan dan hidupnya demi cinta di hatinya, bisa menjadi murid? Semakin bebas seseorang, semakin penyayang mereka. Aku tidak menyangka. Ada cukup banyak putra pilihan surga yang mengejarku, dan mereka rela menghabiskan sejumlah besar uang untuk menyenangkanku, tetapi tidak ada yang benar-benar mencapai level Chen Yuan, yang rela mengorbankan dirinya sendiri, hanya demi cinta di hatinya. Pendeta Zilan menggelengkan kepalanya. Setelah dipikirkan matang-matang, ternyata itu memang kegagalan. Ada begitu banyak putra pilihan surga yang mengejarnya, tetapi hanya sedikit dari mereka yang benar-benar mencintainya. Kurasa tidak ada satu pun.
Putra-putra kebanggaan surga itu hanya bertindak berdasarkan keinginan batin mereka untuk menaklukkan. Dalam menghadapi kepentingan inti, mereka selalu hanya akan memilih diri sendiri. Kepemimpinan Chen Yuan begitu kuat, seharusnya tidak menjadi masalah jika dia menyerap sedikit permusuhan. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti akan terjerat dalam permusuhan, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan. Kurasa permusuhan sebesar itu tidak akan bertahan selama 1000 tahun, dan akan sulit untuk dihilangkan. Bab 1210. Anggrek ungu. Tingkat kesukaan plus 10. Tingkat kesukaan saat ini, 60 poin. Entah kapan dimulai, Dewi Zilan menyadari bahwa kesannya terhadap Chen Yuan, yang awalnya tampak sangat menjijikan, kini mengalami perubahan yang mengejutkan. Ia bahkan sedikit iri dengan cinta Chen Yuan kepada Lan Xingyue. Begitu dalam dan begitu murni. Dalam banyak detail, ia tampak melihat Chen Yuan yang sama sekali berbeda. Terutama ketika mereka bertarung berdampingan barusan. Bekerja sama secara diam-diam. Satu bertanggung jawab atas batas bantuan. Output kerusakan penuh. Hanya mereka berdua hampir memusnahkan lebih dari 30 binatang pemakan bintang. Kerjasama keduanya telah mencapai efek bahwa 1 ditambah 1 lebih besar dari 2. Tanpa alasan yang jelas, ia tampak mengembangkan kasih sayang yang besar terhadap Chen Yuan. Meskipun tidak saling mencintai, tapi ia selalu merasa bahwa pria ini seperti kabut, dan ia selalu ingin memahaminya. Chen Yuan, apa yang kau lakukan? Lan Xingyue perlahan terbangun. Ia tampak menyadari apa yang baru saja terjadi. Sepertinya aku masih belum bisa mengendalikan diri. Aku hampir saja mengkhianati kerabatku dan melukai orang-orang yang tidak bersalah. Setan darah terhormat telah memperkenalkan teknik ini ketika ia mewarisinya. Begitu ia menjadi haus darah dan melahap terlalu banyak energi dan darah, ia akan terjerat dalam permusuhan, memengaruhi pikirannya, dan menjadi gila. Dalam pertempuran tadi, pembunuhannya terlalu berat, dan memang terpengaruh. Tapi Chen Yuan secara tak terduga. Kau sudah bangun, aku melihat kau sedikit bermusuhan, dan kau sudah sedikit sembarangan, izinkan aku membantumu menyelesaikannya, kata Chen Yuan sambil tersenyum. Mengapa kau melakukan ini? Tahukah kau bahwa terjerat dalam permusuhan akan membuatmu menderita rasa sakit dan risiko yang tak terbayangkan, dan harganya terlalu mahal? Tidak apa-apa, aku sehat dan bisa menahannya, sedikit permusuhan ini sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Chen Yuan mengatakan yang sebenarnya. Ia memiliki ratusan ribu poin peningkatan di tangannya, dan ia dapat menahan 100 kali lebih banyak. Dengan gelombang penyerapan ini, rasanya seperti 100 tahun kultivasi telah melesat. Kau mungkin menuai darah. Tapi aku tidak pernah kalah. Lan Xingyue tidak percaya dengan apa yang dikatakan Chen Yuan. Tertulis jelas dalam garis besar warisan yang mulia iblis darah bahwa jika permusuhan iblis darah begitu mudah dihilangkan, itu tidak akan merepotkan yang mulia iblis darah selama jutaan tahun. Chen Yuan pasti takut dia akan khawatir, jadi dia sengaja mengatakan itu. Rongga mata Lan Xingyue basah. Air mata panas tak berhenti menetes. Dia menanggung hampir semuanya sendiri. Bulan bintang biru. Kebaikan plus 1. Kebaikan saat ini, 98 poin. Ding. Target penjilat anjing, Lan Xingyue, telah menembus 98 poin kebaikan, dan memberi hadiah kepada tuan rumah plus 1000000 poin penguatan. Poin penguatan tuan rumah yang tersisa saat ini, 691.200. Chen Yuan, jika kau memperlakukanku seperti ini, Xingyue pasti akan membalasmu di kehidupan ini. Jika kau melanggar sumpahmu, kau akan dihancurkan. Lan Xingyue berkata dengan wajah tegas. Ah, aku sangat kesakitan. Chen Yuan tiba-tiba menutupi kepalanya, menunjukkan ekspresi kesakitan. Bahkan semburan udara hitam keluar darinya tanpa disadari. Ini jelas merupakan penampilan yang menunjukkan bahwa dia sedang dihantui oleh permusuhan. Kemampuan aktingnya setara aktor, di alam semesta yang luas ini, aku tidak menyangka ada ruang untuk menunjukkannya. Karena kalian semua berpikir bahwa aku dihantui oleh permusuhan. Maka kalian harus berpura-pura sedikit seperti itu. Kalau tidak, jika kalian tidak membayar harga sama sekali, kalian mungkin tidak akan terlalu berterima kasih padaku. Chen Yuan, apakah kau baik-baik saja? Lan Xingyue buru-buru bertanya dengan khawatir. Baik-baik saja, mari kita bersihkan medan perang, aku perlu istirahat selama 2 hari. Chen Yuan melambaikan tangannya dan memberi perintah. Jadi Lan Xingyue adalah kelemahan Chen Yuan. Oke, bagus sekali. Aku harus segera melaporkan masalah ini kepada Tuan Muda Li Jue. Selama aku mengatur serangkaian metode melawan Lan Xingyue untuk membuatnya penuh dengan permusuhan, Chen Yuan pasti akan membantuku. Mungkin sesekali kau bisa menahannya, tapi jika itu terjadi 2 atau 3 kali, aku khawatir tidak perlu lagi Tuan Muda Li Jue turun tangan secara pribadi, dan kau akan terjerat dalam permusuhan, energimu akan mengamuk dan kau akan mati. Di antara pasukan aliansi, seorang galaksi tingkat 5,
dan anggota pemimpin kapten, rasa dingin tiba-tiba muncul di matanya. Tampaknya putra suci Li Jue ini tidak bodoh. Ia benar-benar mengirim agen rahasia dan menempatkannya di tim aliansi kapak raksasa. Perhatikan setiap gerak-gerik Chen Yuan setiap saat. Termasuk analisis kekuatannya, evaluasi kekuatan tempurnya secara komprehensif, dan pergerakan Dewi Zilan, semuanya dapat dipahami secara efektif. Pada saat ini, putra suci Li Jue, yang telah memasuki tanah suci ketiga dan hendak mundur dan menerobos, tiba-tiba menerima pesan dari seorang agen rahasia. Chen Yuan, si pencuri anjing, dia benar-benar memurnikan lonceng Xuanwu dan peta Dao Shanku, dan bahkan bekerja sama dengan saudari Zilan untuk mengalahkan binatang pemakan jutaan bintang. Kekuatan tempur yang begitu dahsyat mungkin tidak kalah dengan para ahli tingkat pertama Xinghe. Anak ini memegang 3 artefak peradaban tingkat 6. Bahkan jika aku menerobos ke tingkat galaksi, aku mungkin tidak sepenuhnya yakin untuk menghancurkannya. Dia memiliki pasukan untuk membantunya, yang benar-benar rumit. Namun, bagaimanapun juga, kau masih melakukan kesalahan, dan membiarkanku menemukan kelemahanmu. Untuk seorang wanita, kau rela mengorbankan diri seperti ini. Aku tidak tahu apakah harus menyebutmu bodoh. Atau haruskah aku katakan kau bodoh? Jika suatu hari kau berhasil menembus penguasa alam semesta dan memimpin sebuah kerajaan galaksi, wanita seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Kau sangat berbakat, tetapi kau terperangkap oleh cinta. Kau rela mengorbankan masa depan dan hidupmu untuk melindungi wanita itu. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu dan memberimu beberapa kesempatan lagi untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan si cantik. Kuharap kau tidak mati kali ini. Li Jue Shengzi mencibir. Sebuah rencana yang sangat licik diam-diam muncul di benaknya. Sekarang, saatnya untuk menerobos. Putra Li Jue dengan tegas mengambil buah 1000 kesempatan keberuntungan. Bos, kami telah menemukan pintu masuk ke tanah suci ketiga. Benar saja, ada saluran transmisi tetap di sarang pemakan bintang. Namun, aku menghitung kerugian kita kali ini, dan memang cukup tragis. Serangan balik dari binatang pemakan bintang tingkat 2 di galaksi menyebabkan kita banyak korban. Pasukan 200 juta ini, 80 orang terluka ringan, 30 orang terluka parah, dan orang tewas. Lebih dari orang terdesak keluar dari wilayah Tanah Suci dengan menghancurkan Ordo Warisan. Tapi semua itu sepadan untuk bisa melewati pintu masuk ke Tanah Suci ketiga. Kata Putra Neter dengan suasana hati yang agak sedih. Bagaimanapun, banyak saudara yang terbunuh dan terluka kali ini. Tapi jalan orang kuat, bagaimana mungkin selalu mulus? Setiap orang harus menanggung harga atas pilihan mereka sendiri. Ini masih aturan lama, tinggalkan beberapa orang untuk menjaga pintu masuk lorong, dan sisa pasukan, ikuti aku ke tempat suci ketiga. Sudah lama sekali, mungkin seseorang telah menerobos masuk ke tanah suci ketujuh. Suara Chen Yuan belum selesai. Tiba-tiba, warisan putra dewa di tangan semua orang benar-benar menyala. Ding! Selamat kepada Gu Yuezi karena berhasil memasuki tanah suci ketujuh. Jumlah pewaris tanah suci pertama saat ini, 892,92 triliun. Jumlah pewaris tanah suci kedua saat ini, 799 miliar. Jumlah pewaris tanah suci ketiga saat ini, 3.686 juta. Jumlah pewaris tanah suci keempat saat ini, 29.863. Jumlah pewaris tanah suci kelima saat ini, 798. Jumlah pewaris tanah suci keenam saat ini, 60. Jumlah pewaris tanah suci ketujuh saat ini, 1. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.